setelah itu akan dipilih pemenang dari masing-masing bidang, kita bidang ya, skema atau bidang di PKM itu, misalnya PKMR begitu, itu berapa, tidak ada kuota sebenarnya, cuman biasanya itu setiap ruangan, setiap room itu pasti ada perwakilan pemenangnya untuk menuju ke PIMNAS. Nah, puncaknya itu adalah PIMNAS, seperti yang terlihat pada slide CV saya. Pada tahun 2019, alhamdulillah diberi amanah untuk mendampingi mahasiswa hebat yang sampai ke PIMNAS pada waktu itu luring. Kalau tadi Pak Dekan menyampaikan jalan-jalan ke Mataram karena programnya mahasiswa, kalau saya kebetulan ke Bali gitu ya. Jadi pada waktu 2019 itu kami bersama tim berangkat ke Bali dan mengikuti acara PIMNAS. Tahun 2020 nanti ada pemateri selanjutnya ya, namanya Mbak Safira. Nah, Safira di sini adalah tim yang lolos PIMNAS pada tahun 2020 dan alhamdulillah saya mendampingi juga. Dan pada tahun ini sama dengan tahun lalu pelaksanaan PIMNAS PKP 2 itu semuanya adalah daring dan alhamdulillah tim saya lolos lagi di PIMNAS pada tahun ini. Kalau 2019 itu saya mendampingi PKM Pengabdian, 2020 bersama Mbak Safira itu juga sama di PKM Pengabdian, namun pada tahun ini berbeda, saya berada di riset sosial dan humaniora. Jadi insya Allah pada tanggal 26 nanti kami akan mengikuti PIMNAS selama 3 hari, namun kami mendapatkan giliran pada hari terakhir. Sebenarnya kalau tahun lalu itu penyelenggaraan PIMNAS itu ada di UGM, namun dilaksanakan secara daring. Sedangkan pada tahun ini harusnya saya dan tim jalan-jalan ke Medan gitu ya, karena penyelenggaranya adalah Universitas Sumatera Utara, namun sekali lagi karena kondisi pandemi pelaksanaan dilakukan secara daring juga. Nah, itu sekilas tentang PKM. Saya cerita sedikit saja terkait dengan PIMNAS gitu ya. Kenapa PIMNAS itu menjadi ajang yang bergengsi? Yang pertama, PIMNAS, pada waktu PIMNAS itu ada yang namanya event atau suatu ada beberapa kegiatan di rundown begitu ya. Nah, salah satunya adalah kontingen PIMNAS itu diminta untuk membawa bendera yang kita sebut sebagai pataka gitu ya, bendera dari universitasnya masing-masing. Bayangkan teman-teman membawa bendera kampusnya masing-masing dengan penuh bangga, tampil di atas panggung disebutkan bahwa Anda adalah kontingen dari Universitas Lambung Mangkurat gitu. Nah, itu bangganya luar biasa. Pada waktu itu memakai pakaian adat ya. Itu kalau luring. Jadi kita ada di panggung besar begitu, kemudian naik ke atas podium, kemudian memberikan hormat, menundukkan badan, membungkukkan badan gitu ya, sambil membawa pataka itu, baru kemudian turun lagi. Nah, kemudian presentasi. Nah, di PIMNAS itu ada 2 yang dinilai, ada presentasi sama poster. Kemudian malam harinya adalah malam penganugerahan, itu juga sama berada di hall besar. Kemudian dengan saya tidak tahu ya, karena saya merasa pada tribun itu jumlah peserta PKM-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan pada saat pembukaan. Ternyata ada beberapa universitas itu yang sengaja membawa supporter ke area PIMNAS begitu ya. Itu diperbolehkan pada saat malam penganugerahan. Nah, mewakili universitas, mewakili menjadi yang terpilih di antara sekian ribu mahasiswa di universitas, itu justru itu pasti menjadi kebanggaan teman-teman semuanya. Mungkin sekarang tidak pernah berharap seperti itu, tapi ketika ada motivasi, ada keinginan dan niat, itu pasti bisa gitu ya. Nah, kemudian itu PIMNAS, berkaitan dengan PIMNAS. Kemudian yang kedua, prodi itu program studi itu pasti berjuang untuk mempertahankan akreditasi ya, di mana akreditasi itu dari dan untuk mahasiswa.
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena salah satu syarat agar akreditasi menjadi unggul itu adalah prestasi mahasiswa. Nah, salah satu penyumbangnya itu adalah PKM. Bahkan ada jelas tertulis pada buku pedoman itu prodi yang mempunyai mahasiswa yang menjadi kontingen timnas belum menjadi juara saja itu sudah mendapatkan poin bagus gitu. Jadi untuk di bidang kemahasiswaan. Jadi teman-teman siapa sih yang nggak bangga ya untuk mewakili prodi, mewakili universitas di ajang lomba nasional seperti ini, menjadi yang terpilih di antara puluhan ribu proposal untuk dipresentasikan di ajang Timnas. Saya rasa teman-teman semuanya pasti ingin begitu ya. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah mulai luring penyelenggaranya sehingga teman-teman bisa mengikuti serangkaian acara luringnya. Oke, itu sedikit cerita tentang PKM. Nah, apa itu PKM? Sudah saya sampaikan, dia adalah kompetisi. Kalau saya mengutip dari buku pedoman PKM, PKM itu adalah suatu kompetisi yang dapat menumbuhkan, mewadahi, mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, saya rasa cocok ya dengan tema dari kegiatan workshop kita pada hari ini, yaitu ada ide kreatif dan inovatif. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan matematika, tentunya kita sudah mempunyai angan-angan saya menjadi mahasiswa di sini harus ngapain gitu ya. Apa yang bisa membuat prodi saya bangga? Di mana kalau kita itu menjadi mahasiswa suatu universitas itu anggap itu adalah sebagai rumah kita. Apa yang kita lakukan agar rumah kita ini menjadi menarik dan banyak dikunjungi orang begitu kan ya. Nah, salah satunya dengan cara melakukan kompetisi itu, tunjukkan bahwa Anda itu adalah berprestasi. Nah, PKM di sini merupakan salah satu prestasi di bidang non-akademik ya, karena di sini berkaitan dengan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah dan yang lainnya. Kemudian di sini kalau selama ini Anda hanya punya ide kreatif yang hanya ada di otak, hanya ada di angan-angan, di mimpi, di imajinasi, nah melalui PKM inilah bisa diwujudkan ide-ide. Kalau ada salah satu skema PKM itu ya, yang menuntut mahasiswanya itu untuk mempunyai ide gila gitu ya. Jadi ide gila itu maksudnya ya memang negatif ya, tapi bukan seperti itu. Ide gila itu adalah yang luar biasa kreatif dan inovatif. Namanya aja inovatif gitu ya. Belum ada sebelumnya. Tapi kalau kreatif kita boleh melakukan pengembangan-pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya begitu. Itu PKM. Kemudian mengapa ya kita harus ber-PKM gitu. Nah, saya kebetulan sedang melakukan penelitian terkait dengan kreativitas juga melalui program PKM ini. PKM itu sejatinya membuat mahasiswa itu mempunyai ide-ide yang selama ini hanya dipendam, tapi dia bisa mengeluarkan ide. Manusia itu kalau bisa mengimplementasikan idenya yang ada di otak, itu menjadi mahasiswa yang luar biasa. Nah, kemudian mahasiswa itu mengimplementasikan ide dalam bentuk inovasi atau temuan-temuannya, gitu ya. Kemudian mengapa ber-PKM lagi? Nah, dalam suatu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan terkait dengan kewirausahaan ya. Ketika kita ingin kita ingin berwirausaha, itu kan kita tidak mungkin melakukan itu sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, begitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai teamwork. Jadi teamwork itu bukan atau kerjasama. Nah, di dalam PKM itu kekompakan kerjasama itu menjadi hal yang paling utama, dan nilai positif lainnya dari keikutsertaan PKM adalah menjadi problem solver. Nah, pasti sudah ini ya familiar dengan istilah problem solver, karena orang matematika kan harus mempunyai kemampuan problem solving yang bagus. Nah, berarti kan di sini dia juga menjadi problem solver dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu teamwork. Kemudian hal lain yang menjadi
hal lain yang menjadi nilai positif dari keikutsertaan PKM di sini adalah menjadi mahasiswa yang disiplin. Kenapa yang disiplin? Nah, coba nanti bertanya jawab dengan Mbak Safira ya di pemateri kedua nanti, di sesi 2 nanti. Mbak Safira dulu, saya kalau tadi maaf, membawa acara maupun Bapak Dekan dan juga Ibu Koordinator itu kesusahan memanggil Ibu Khoiruli misalnya, nah cukup dipanggil Bu Uli aja ya sesuai dengan CV saya. Nah, Mbak Safira bisa ditanya, Bu Uli jahat nggak Mbak? Jahat nggak Mbak? Atau Bu Uli itu gimana kalau membimbing PKM? Bu Uli maunya on time, sekarang harus sekarang. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa, ini harus direvisi, revisinya harus sekarang. Saya tunggu 1 jam kemudian, saya tunggu sebelum jam 9, saya tunggu sampai jam 11 malam, seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa, kita memang mempunyai beberapa tugas begitu ya, tugasnya banyak. Ada tugas kuliah, ada tugas mungkin UKM, atau tugas organisasi begitu ya. Tapi bagaimana kita melakukan time management yang baik berkaitan dengan pengelolaan pembuatan proposal maupun pada saat kita melakukan kewajiban lainnya, kewajiban perkuliahan lainnya. Kemudian kekompakan tadi sudah ya, jadi kalau nggak ada kerjasama nggak mungkin bisa PKM itu berhasil. Jadi satu aja konflik gitu ya, satu aja konflik dalam tim itu sudah susah untuk bisa menyelesaikan PKM itu, karena bagaimana caranya tim ini kompak. Kalau dulu Mbak Safira itu awalnya itu bertiga, yang berdua, yang satu kelas, yang satu angkatan begitu ya, yang sering bersama-sama itu cuma berdua. Kemudian karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana PKM yang Mbak Safira ambil itu berkaitan dengan aplikasi Android, sehingga harus ada anggota dari lintas prodi atau dari fakultas lain yang sesuai dengan topik yang diambil pada PKM. Akhirnya Mbak Safira, saya nggak tahu bagaimana caranya bisa bertemu dan berkenalan dengan 2 orang dari teknik informatika, itu kakak tingkat begitu ya. Kemudian yang awalnya nggak kenal selama penulisan proposal itu hanya Mbak Safira dan satu temannya ini aja dari matematika sama, itu yang menulis. Nah, kemudian karena harus ada syarat bahwa harus ada lintas prodinya, Mbak Safira mencari kenalan gitu ya. Saya nggak tahu namanya gimana gitu. Karena waktu itu juga daring kondisinya semuanya PPKM ya waktu itu ya. Kemudian tidak ketemu atau bagaimana, yang jelas dapatlah anggota itu. Nah, kok ya lolos gitu ya. Jadi pada waktu pengumuman pengumuman pendanaan itu, pengumuman dari Belmawa itu selalu tengah malam. Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap pagi gitu ya, subuh itu pengumuman tuh baru di-share ke kami sebagai dosen pendamping maupun mahasiswa. Nah, pada waktu jadi kayak mimpi begitu ya, bangun tidur, kemudian tiba-tiba WA itu sudah banyak, begitu diaktifkan internetnya WA sudah banyak, dan itu yang masuk adalah ucapan selamat. Kemudian waktu itu Mbak Safira, saya ingat yang tahun lalu itu di grup yang isinya cuma berlima, saya dan 4 orang anggota tim itu Mbak Safira cuma mengetik Bu lolos dengan emotnya itu adalah nangis. Jadi saya nggak tahu lolosnya ini karena dia merasa apes atau merasa apa begitu ya. Tapi waktu itu jujur mungkin agak sedikit kaget begitu ya. Kemudian akhirnya lolos pendanaan. Nah, baru setelah itu mereka baru bekerja sama. Kompakan harus dijaga. Mau nggak mau kalian harus akrab, meskipun baru kenal gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dekat gitu ya. Harus benar-benar bersatu, harus benar-benar menyamakan pikiran, dan itu harus bekerja sama bagi tugas, itu intinya. Nah, akhirnya dengan kerjasama yang baik itu akhirnya bisa sampai ke Timnas pada tahun lalu. Nah, kemudian ini adalah benefitnya ya. Kemudian benefit yang di slide selanjutnya itu menjadi pribadi yang peka. Jadi jangan sampai seperti Mbak ini nih yang ada di slide ya. Dia nggak peka gitu kan. Peka itu kepada siapa sih? Kepada teman kita. Bukan. Peka itu terhadap lingkungan sekitar kita.
ada apa ya, ada fenomena apa ya yang melintas di sekitar kita tapi nggak dimanfaatkan, padahal itu bagus gitu. Tadi Pak Dekan menyampaikan pengalaman beliau berkaitan dengan jamur, karena waktu itu mungkin budidaya jamur masih belum banyak, kemudian akhirnya membawa itu sukses ke PKMK mungkin tadi ya, karena tadi menyebutkan ada penjualan produk begitu. Nah, jamur gitu. Nah, selama ini desa saya itu hal yang melimpah apa gitu ya, itu coba diamati. Kemudian apa masalah di masyarakat, apa masalah di pembelajaran matematika, di bagian mananya. Nah, itu peka namanya, peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau sudah seperti itu akan menjadi ide buat penulisan PKM-nya. Kemudian tanggung jawab, jelas ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan, tanggung jawab untuk menjalankan program, tanggung jawab untuk mengelola keuangannya, karena semua bentuk pengeluaran dari pendanaan itu harus kita laporkan dan ada buktinya. Jadi itu yang menjadi nilai plus dari PKM biar bisa lolos PIMNAS. Nanti akan saya berikan sedikit tips dan trik di sela-sela penjelasan saya begitu ya, bagaimana caranya biar lolos pendanaan dulu, kemudian bagaimana caranya biar lolos ke PIMNAS. Nah, kemudian PKM, kita sudah masuk nih ke penyusunan proposal PKM, karena kemarin dari Bu Indah saya diberikan ini ya catatan, Ibu mohon teknis penyusunan proposal PKM, di rundown juga dituliskan seperti itu, sehingga saya langsung masuk ke materi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada mungkin ada perintah untuk dicatat, mungkin ada perintah untuk disimak begitu. Nah, penjelasan saya mungkin membosankan ya, karena berkaitan dengan petunjuk teknis atau penyusunan proposal itu jelas membosankan. Apalagi kalau saya sudah minat ke salah satu PKM, sehingga saya tidak perlu mendengarkan yang lain. It's okay, tapi ada baiknya kita juga akan menjadi kreatif ketika kita telah mendengarkan sesuatu informasi yang baru ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah yakin bahwa saya maunya ke PKMK, kewirausahaan, saya nggak mau PKM yang lain. Bagaimana jika ada seseorang, teman Anda, kemudian atau kakak tingkat Anda yang membutuhkan anggota dari tahun angkatan yang berbeda. Nah, jelas Anda mau nggak mau ikut gitu ya, berkontribusi, membantu, dan seterusnya. Akhirnya di luar dari PKMK yang sudah diinginkan dari dulu. Jadi saran saya tetap disimak, karena ini juga direkod gitu ya. Saya menjelaskan ini tidak pernah jauh berbeda dari buku panduan, buku pedoman. Karena buku pedoman PKM itu semacam buku acuan, buku teks, buku utama. Kalau istilah di Jawa itu buku babon. Kalau saya nggak tahu kalau istilah di ini ya, di Kalimantan ini apa istilahnya ya untuk buku induk begitu. Jadi setiap tahun Belmawa itu mengeluarkan atau menerbitkan yang namanya buku pedoman PKM. Nah, kita setiap tahun itu harus move on gitu ya, harus move on dari buku pedoman yang lama, bahkan dari setahun sebelumnya, karena semua aturan itu jelas berbeda. Pada waktu 2018 buku pedoman yang saya baca itu PKMK seperti tadi yang disampaikan Pak Dekan ya, karena yang tadi banyak berbicara tentang PKM dan pengalaman beliau sampai ke PIMNAS itu kan Pak Dekan. Jadi saya mengutip saja apa yang disampaikan beliau. Beliau menggunakan PKM, memanfaatkan PKMK untuk jamur begitu ya. Nah, sekarang itu pada tahun, saya nggak tahu itu tahun berapa. Kalau tahun sekarang, ya mohon maaf, PKM kewirausahaan tidak diperkenankan untuk membuat makanan. Tadi juga disampaikan, setiap tahun ada tren begitu ya. Nah, di PKM mulai tahun 2018 kita sudah menghapus tren itu. Tren itu sudah kita hapus, tidak ada tema khusus dalam penyusunan PKM di setiap tahunnya. Nah, saya akan langsung saja ke buku pedomannya ya. Buku pedoman untuk tahun 2021 covernya seperti ini, tebalnya saya lupa ada berapa halaman. Dia terpisah antara buku pedoman
PKMR, PKMK maupun PKM yang lain. Nah, sebelum buku ini biasanya terbit sekitar bulan Desember, ya, November, Desember itu biasanya buku ini terbit. Artinya apa? Sebelum buku ini terbit, sebelum bulan November, Desember, Anda harus punya konsepan mau menulis proposal di bidang PKM yang mana. Karena itu menjadi kunci. Kalau masalah buku itu hanya nanti kita akan cross check apakah PKM saya ini sudah tepat jika masuk ke bidang yang ini. Karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan nama. Nanti akan saya jelaskan perubahan nama itu. Nah, apa yang dilakukan setelah buku ini terbit gitu kan, saya sudah punya konsep nih, jelas yang pertama yang dilakukan adalah baca dulu bukunya, diamati, dikasih highlight, kemudian mana yang terpenting, kemudian diikuti setiap kata, setiap kalimat itu secara detail. Itu tipsnya ya. Jadi tips pertama adalah ikuti apa semua kata yang ada di buku pedoman. Kita nggak boleh out of box dari situ. Satu aja kesalahan, misalnya dalam satu paragraf itu karena spasi yang ditetapkan itu sudah 1,15, kemudian ada ada dua paragraf di mana itu berjarak karena before afternya itu belum 0 pt gitu ya. Itu akan mengakibatkan agak renggang. Kerenggangan spasi antar dua paragraf ini saja itu sudah tidak akan diperhitungkan sebagai proposal PKM yang lolos pendanaan. Ya, jadi sekali lagi di pedoman PKM itu benar-benar dibaca, diberikan highlight, diberikan catatan-catatan, kesesuaiannya di mana seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan lagi, amati maksudnya gimana? Apa yang akan Anda jadikan sebagai objek penulisan proposal PKM itu sesuai enggak dengan buku pedoman? Atau kalau masih belum punya judul, amati sekitar Anda masing-masing. Nah, di sekitar Anda itu ada fenomena apa sih? Ada sesuatu yang berlebihan apa sih? Nah, contoh ya, kalau tahun 2019 PKM kami itu PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ ada dua yang lolos pendanaan, tapi hanya satu yang lolos ke Timnas. Jadi yang satu ini melihat adanya limbah bunga mawar. Jadi kalau teman-teman ada yang jalan-jalan ke Kota Batu, Jawa Timur gitu ya, atau jalan-jalannya virtual aja melalui YouTube atau bagaimana, di Kota Batu itu seperti Bogor. Jadi dia ini mempunyai suhu yang relatif sejuk karena dia dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan dan juga bukit-bukit banyak banget. Nah, di situ ada satu desa namanya Desa Bumiaji. Itu dia adalah sentra tanaman hias. Salah satunya adalah produksi mawar hias, mawar potong namanya. Nah, lahan yang ditanami mawar potong itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi ada bukit yang dia itu kayak lereng begitu. Bukit itu kelandaian bukit itu semuanya ditanami oleh mawar. Nah, jadi kayak kebun mawar yang di situ berbukit-bukit, bukit mawar, ya seperti itu. Nah, mawar dalam usia tertentu dia harus dipotong. Biasanya kalau sebelum pandemi ya, mawar itu banyak digunakan untuk membuat buke bunga wisuda. Kemudian bisa juga untuk dekorasi pernikahan. Kemudian dekorasi wisuda bunga meja itu ya yang biasanya ada acara-acara. Kemudian ada lagi itu biasanya digunakan untuk papan nama berduka cita seperti itu. Biasanya itu menggunakan bunga yang fresh, bukan bunga kertas, bukan bunga plastik. Nah, karena pada bulan-bulan tertentu di sini itu di Jawa itu tidak semua bulan banyak acara pernikahan ya. Jadi hanya ada di bulan-bulan tertentu. Nah, ada bulan-bulan di mana tidak ada event pernikahan, hajatan dalam bentuk pernikahan atau khitan gitu atau yang lain itu nggak ada dalam satu bulan.
Nah, di situ padahal di situ mawar itu harus potong. Kenapa kalau nggak dipotong dia akan mempengaruhi kualitas ukuran bunganya, banyaknya kelopak bunga, kemudian warnanya bunga. Itu kalau mawar itu tidak dipotong, tidak dipanen pada waktu tertentu. Nah, karena tidak ada event, tidak ada yang mengambil gitu ya, tidak ada yang mengambil dalam skala besar, maka mawar-mawar itu dibakar sama warga. Karena kan dia harus dipotong gitu ya, mau dibagiin pun juga nggak habis karena itu benar-benar lahannya itu sangat luas mawarnya. Jadi waktu itu mawar itu biasanya sekali panen itu satu truk sedang begitu ya. Kemudian, nah itu bayangkan dalam satu truk itu semuanya habis dibakar karena yang untuk terjual itu sudah gitu ya, kan hanya beberapa, tidak sebanyak pada saat ada event pernikahan. Nah itu setelah dibakar akhirnya mereka berinisiatif untuk menjadikan ekstrak mawar sebagai minuman. Nah itu memanfaatkan limbah mawar yang kita sebut limbah. Kenapa dikatakan limbah? Karena mawar itu jika dia sudah dipotong, dibiarkan begitu saja oleh petaninya, dia akan menimbulkan tumpukan sampah, dan apabila itu hujan maka itu akan ya kalau dia diwadahin tempat tertentu mungkin dia akan menjadi kompos ya. Tapi karena tidak dilakukan seperti itu, akhirnya mawar-mawar itu hanya digeletakkan gitu aja di lahan warga, kemudian dibakar. Nah, asap dari pembakaran ini itu yang mengakibatkan polusi udara. Akhirnya mawar itu kita sebut sebagai limbah. Nah, itu. Jadi ada sesuatu yang berlebih yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, tapi orang lain enggak melihat itu. Nah, disitulah PKM uniknya. Itu yang namanya inovatif. Nah, kemudian tulis PKM. Tulis PKM itu harus baca buku pedoman. Jadi kalau misalnya kayak di laptop itu kan ada istilah design files ya. Design files itu adalah file-file yang sering kita buka. Nah, kalau kita mengikuti PKM, file yang sering kita buka pasti filenya punya pedoman. Itu sudah pasti. Kalaupun file proposal pasti mengikuti, tapi kita selalu buka buku pedomannya dulu. Itu terkait dengan awal dari kita menulis PKM. Nah, selanjutnya ada ketentuan umum. Nah, sekarang saya cerita lagi nih sedikit, kok banyak cerita ya. Oke, tadi saya menyampaikan ya, proposal yang masuk itu 62.000. Kemudian reviewernya hanya 150-an orang. Satu orang, kalau tahun lalu itu saya dalam waktu ini sudah selesai 200 proposal yang untuk saya review. Nah, otomatis ya ketika nanti pengumpulannya dalam bentuk PDF. Nah, ketika saya baca ada satu aja yang miss gitu ya, ada satu aja yang tidak sesuai ketentuan umum ini yang paling mudah dan mudah untuk dilihat oleh mata kita. Bahkan kita sendiri itu bisa untuk mendeteksi apakah kita sudah benar atau belum. Yang pertama, size-nya proposal PKM itu harus menggunakan kertas A4 ya, paper size-nya itu adalah A4. Kemudian font type-nya itu adalah Times New Roman, jadi itu normal aja ya, jadi Times New Roman itu. Kemudian font size-nya adalah 12 pt. Nah, 12 pt itu untuk semuanya. Tidak boleh, misalnya Bu ini kan ada bab itu kan biasanya lebih besar ya ukurannya, boleh nggak Bu ini saya perbesar menjadi 14 pt untuk judul bab, tapi isinya tetap 12 pt. Nggak boleh. Jadi font size itu harus konsisten. Kita sebagai orang matematika itu kan harus mempunyai konsistensi ya kan ya. Nah, disinilah peran kalau enaknya jadi orang matematika itu kita sudah punya keterampilan atau sudah tertanam di diri kita bahwa kita itu akan menjadi orang yang konsisten gitu. Nah, itu terbawa ketika menulis proposal PKM ini. Jadi font size 12, font type-nya adalah Times New Roman, kemudian paper size-nya adalah A4. Kemudian spacing. Tadi sudah saya jelaskan sedikit saja. Spacing 1,15. 1,15 itu untuk keseluruhan. Tapi selesai Anda menulis proposal PKM, jangan lupa di blok semuanya, kemudian Anda klik di bagian layout kalau menggunakan Office ya, kalau menggunakan beda lagi. Coba itu before after-nya dicek
ada nggak yang masih 8 PT? Biasanya di after sih yang 8 PT. Jadi kita harus ubah itu menjadi 0 PT sehingga itu konsisten lagi. Kita nyusunnya itu spacingnya itu bakalan rapat gitu, rapi gitu. Kemudian justify, jangan lupa. Saya lupa di sini menuliskan justify, maaf. Jadi justify, nggak boleh kita menggunakan rata kiri walaupun kelihatan dari kiri itu rapi gitu ya. Kita harus menggunakan rata kanan kiri atau justify. Kemudian marginnya kita menggunakan bagian left itu adalah 4 cm. Kalau di sini kalau tadi kita satuannya PT, kalau sekarang kita satuannya adalah cm. Nah, cm, kemudian right atau batas kanan itu juga itu 3 cm. Oh maaf, saya kebalik ini. Leftnya 4, lainnya 3 ya. Jadi normal aja seperti kita nulis makalah. Jadi L-nya itu 4, RTB-nya itu 4, top bottom-nya juga 3. Kemudian page number. Nah, tadi saya mengatakan proposal itu hanya 10 halaman. Iya, 10 halaman, serius. Dari bab 1 sampai bab 4 itu hanya 10 halaman saja. Nggak boleh lebih. Kalau misalnya Anda menulis PKM RSH ya, di mana halaman terakhir dari inti proposal itu adalah daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, daftar referensi, kalau Anda ada satu aja referensi yang yaitu lompat ke halaman 11, itu juga nggak diperbolehkan. Jadi, halaman itu ketat hukumnya ya. Jadi dia itu halaman terakhir dari proposal itu ya benar-benar intinya itu. Dengan kata lain, lampiran dari proposal itu harus dimulai dari halaman ke 11. Nggak boleh ke yang lain. Kalau kurang gimana, Bu? Nah, tipsnya sekarang. Kalau pemerintah itu sudah menetapkan 10 halaman, optimalkan. Bu, saya nulis proposal cuma 3 halaman udah jadi gitu. Nah, bagaimana Anda meyakinkan reviewer terhadap program yang akan Anda jalankan kalau Anda hanya menulisnya singkat-singkat aja? Coba itu dieksplor, perluas bahasanya sampai menuju ke 10 halaman itu. Jadi sekali lagi tipsnya adalah coba cek kembali kalau sudah jadi proposalnya, apakah lampiran itu sudah dimulai di angka halaman 11. Kalau itu belum, nah coba itu gimana caranya, mau dikurangi kah atau ditambah begitu ya. Nah kemudian perhatikan penomoran halamannya. Kalau tahun 2018 penulisan proposal PKM masih ada cover. Jadi covernya itu benar-benar didetilkan juga aturannya, ada logonya ukuran berapa dan yang lain. Tapi kalau mulai 2019-2020 halaman pertama dari proposal itu adalah daftar isi, nggak boleh ada cover. Jadi kalau misalnya kita ngecek nih ya, 1 jam itu saya pernah mencoba gitu melakukan timer. Jadi 1 jam itu saya dapat sekitar berapa waktu itu? Sekitar 12 proposal. Jadi 1 proposal itu saya nilai tidak lebih dari 5 menit. Bahkan saya pernah lebih karena di situ 1 menit itu sudah kelihatan, sudah langsung saya buang begitu, saya tolak gitu. Kenapa seperti itu? Karena masih banyak proposal yang akan saya review gitu kan. Jadi harus benar-benar time manajemennya bagus gitu. Nah, jadi halaman pertama harus daftar isi ya, daftar isi. Kemudian penomoran halaman, hati-hati. Penomoran halaman secara otomatis di Office itu menggunakan font type-nya adalah Calibri. Itu tips ya. Jadi banyak yang nggak ngeh kalau yang nggak paham kalau nomor halaman tuh juga ada font type-nya loh, bukan hanya sekedar kita insert page number aja, tapi di situ sudah harus ada aturannya bahwa kita jangan lupa menggunakan font type-nya harus Times New Roman. Jadi kita harus mengganti font type dari nomor halaman tadi. Nah, itu tips lagi. Kemudian perhatikan posisinya yang diminta di buku pedoman. Lagi-lagi saya mengkaitkan dengan buku pedoman karena memang iya itu buku induk kita gitu. Nah,
di buku pedoman tertulis bahwa halaman pertama atau halaman ke I gitu ya, nggak boleh halaman pertama, halaman ini satu Romawi ini harus terletak di bab 1 pendahuluan, nggak boleh yang lain, nggak boleh di halaman pertama, itu nggak boleh. Jadi lembaran pertama harus membuat halaman itu diawali dari I. Lanjutannya apa? Boleh ada daftar tabel, boleh ada daftar gambar, itu diperbolehkan. I1, I2, I3 gitu kan. Nah, tapi kemudian di pendahuluan kita balik ke 1, angka 1 seperti itu. Kemudian posisinya sekarang. Di buku pedoman untuk yang tahun ini, posisi penomoran halaman I itu terletak pada bawah gitu ya, di bawah. Dan itu saya kalau nggak salah itu ada di tengah. Tapi yang 1, 2, 3 Romawi saya pasti ingat, karena di sini dia harus terletak di pojok kanan atas. Nggak boleh dia itu ada di tengah atau di bawah gitu. Nah, kalau kita ngecek halaman pertama nih, kita buka file PDF-nya tim PKM, pojok kanan atas itu ternyata bukan nomor halaman, dan nomor halamannya ternyata ada di pojok kanan bawah. Udah langsung itu kedel, jadi di reject untuk proposalnya. Nah, reviewer tuh gak akan pernah meminta Anda untuk silakan direvisi nih proposalnya, ada yang keliru, nggak mungkin, kecuali reviewer dari universitas sendiri ya. Jadi kalau di kami itu ada reviewer tingkat fakultas, ada reviewer tingkat universitas yang menyaring. Jadi sebelum diupload ke Belmawa itu kita mengadakan seleksi terlebih dahulu. Itu kalau di kampus kami, mudah-mudahan sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, karena saya senang gitu ya lihatnya ada PIMNAS 8, wah ini keren, jadi lebih banyak dibandingkan dari kampus saya sendiri. Nah itu ya, bab 1 sampai 4 harus total 10 halaman. Kalau hanya 9, coba itu ada nggak yang perlu ditambah, dideskripsikan lebih lanjut gitu. Jadi harus manfaatkan, kalau udah dikasih 10 halaman, optimalkanlah 10 halaman itu harus terisi apa aja gitu. Oke. Nah, kemudian aturannya lagi nih, ada yang namanya tim. Mohon benar-benar diperhatikan, karena setiap bidang PKM itu mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda. Contohnya kalau tahun ini itu ada kebijakan baru, kalau zamannya Mbak Safira itu PKM PM itu maksimal 5 orang dalam satu tim, kalau tahun ini 6. Nah, jadi ketua 1, anggotanya 2 kalau maksimal 3 ya. Itu biasanya ada di PKMPI atau juga ada di PKM GT kalau nggak salah, itu hanya 3 orang maksimal. Jadi di situ maksimalnya adalah 5 mahasiswa gitu setiap bidang. Beberapa bidang maksud saya. Kemudian pendanaan. Nah, ini juga tipis ya. Jadi pendanaan di sini berada di rentangan 5 sampai 10 juta. Kalau misalnya Anda membuat anggaran dana itu kurang dari 5 juta, reject ya. Kemudian Anda membuat lebih dari 10 juta, reject juga. Jadi walaupun Anda itu sudah membuat, Bu ini sudah mentok nih, nggak bisa gitu. Coba tanya Mbak Safira nanti, dapat apa aja dari PKM dana itu. Nah, alhamdulillah yang punya Mbak Safira ini bagus banget ngelola duitnya. Jadi saya nggak tahu waktu itu dapat berapa ya yang di ACC. Waktu itu pengajuannya dimaksimalkan aja 10 juta. Jangan membuat 8 juta, 7 juta, 6 juta, itu dinilai kurang niat. Jadi dekat-dekatlah dengan 10 juta, misalnya 9 juta 100, 9 juta 800 itu diperbolehkan. Nah, waktu itu Mbak Safira dari uang yang diperoleh pendanaan itu, dia pinter ngelolanya, akhirnya yang dia bisa membeli headset, membeli ring light, membeli waktu itu tuh mouse yang wireless kayak gitu. Dari uang mana? Dari uangnya PKM. Jadi manfaatkan itu untuk kepentingan perkuliahan. Kemudian yang wajib ada dalam satu tim itu adalah beda angkatan. Harus beda, harus ada minimal 1 yang beda angkatan. Nggak boleh teman sekelas semuanya dalam satu tim. Itu. Kemudian perhatikan dulu di
buku pedomannya. Setiap bidang PKM punya aturan yang berbeda-beda. Jadi kalau PKM-PM, PKM-PI itu nggak terikat dengan bidang ilmu. Artinya prodi apapun boleh mengambil. Tapi kalau Anda orang pendidikan matematika punya ide untuk membuat jamu atau membuat obat, membuat lotion, membuat hair tonic misalnya, membuat masker. Nah, sekarang yang lagi hits itu kan sheet mask gitu ya. Jadi yang masker ditempel-tempel pakai kertas itu. Nah, saya kalau punya ide seperti itu bagaimana? Kan saya ini kreatif. Nah, Anda adalah penemu idenya. Anda adalah pemegang idenya. Tapi mohon maaf, di dalam PKM Anda tidak bisa jadi ketua, tapi masih bisa jadi anggota. Jadi ketua itu belum tentu orang yang menguasai semuanya, orang yang harus mengerjakan semuanya, bukan. Karena sekali lagi butuh tim, butuh kerja sama. Jadi Anda boleh jadi anggota. Kalau saya punya ide untuk membuat aplikasi Android yang tidak ada sebelumnya di Google Play, maka masuknya adalah ke PKM KC, Karsa Cipta. Tapi mohon maaf lagi, KC itu harus sesuai bidang ilmu. Anda di pendidikan matematika, berarti di sini Anda boleh jadi anggotanya saja. Cari teman yang beda angkatan atau yang dari lintas prodi yang itu sesuai dengan judul yang diambil. Itu tipsnya untuk ini yang dilihat pertama kali ya. Jadi kalau dari workshop reviewer waktu itu diberikan pelatihan dulu untuk mereview proposal. Nah, di situ kami diminta untuk cek yang pertama adalah nomor halaman. Yang kedua adalah kerapian tulisan berkaitan dengan margin, apakah ada huruf yang berbeda, misalnya ada beberapa huruf yang diblok di kalibri gitu, nggak boleh ya, harus benar-benar semuanya Times New Roman. Kemudian apalagi yang dicek ya, margin ya, karena kelihatan kita udah biasa nih ngamatin PDF, baca PDF yang rata kiri, rata kanan seperti itu, kemudian kita ada satu pencilan lah, kalau di matematika kan outlier ya. Jadi ada satu PDF yang di situ beda banget nih, kok dia nggak menjorok ke kanan, wah ini bukan nih, nah, kayak itu. Yang ketiga dari kerapian tulisan, kemudian yang pertama adalah nomor halaman karena yang paling sering keliru di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah tanda tangan pada biodata. Jadi biodata baik dosen maupun anggota maupun ketua, jangan pernah menempelkan file tanda tangan. Itu akan terlihat ya. Jadi di PDF itu ketika kita arahkan kursornya ke tanda tangan, dia akan berubah menjadi kotak tanda tangan seperti itu. Artinya apa? Artinya itu yang Anda lakukan dalam tanda tangan di biodata itu Anda lakukan dengan cara insert file tanda tangan ke situ. Sehingga wujudnya adalah kotak gitu aja. Tapi beda cerita ketika itu Anda print, dalam yang tanda tangan kosong tadi di print, Anda tanda tangani dengan ballpoint, kemudian Anda scan secara keseluruhan. Menggunakan scanner itu boleh ya, jadi di scan kemudian baru dimasukkan ke file Word-nya proposal. Nah itu banyak yang keliru di situ. Jadi kita tinggal mengarahkan kursor aja nih. Kalau misalnya dia nggak dia bukan scan satu halaman penuh, berarti kita sudah langsung reject. Kemudian itu tanda tangan ya, yang paling krusial. Yang keempat, kalau ini sudah benar semua, biasanya reviewer akan, aduh ini PR nih, harus kerja lagi nih, harus lihat lagi nih gitu. Yang keempat itu, yang paling sering kami lihat, itu adalah di biodata itu angkatannya sudah beda angkatan apa belum. Jadi ada 2017, ada 2020, 2021, itu boleh. Kalau misalnya 2020 semua, nggak boleh. Kemudian baru yang kelima adalah bidang ilmunya, sesuai nggak ketuanya dengan itu, ada aturannya kan. Kita ngoreksi di PKM bidang apa, kalau misalnya kita di PKM PM aman, kita nggak perlu melihat itu karena PKM PM itu semua lintas prodi boleh ambil. Nah itu ya, itu yang paling krusial terkait dengan teknis penulisan. Jadi itu tips-tipsnya sudah saya bagikan aja. Nah, kita masuk ke skema PKM atau
atau bidang PKM. Ada PKM 6 bidang, kalau dulu 5 bidang, ada PKM KI, yaitu GT sama AI. Bedanya apa? Kalau PKM 6 bidang ini didanai. Program yang dibuat itu didanai oleh Belmawa. Kalau PKM Karya, dan ini presentasi ke PIMNAS. Kalau PKM KI, hanya yang diundang, yang dianggap terbaik dari PKM GT saja. Kalau PKM AI ini tidak perlu presentasi ke PIMNAS karena dia langsung dapat insentif. Yang namanya insentif itu hanya seperti honorarium gitu ya. Jadi kalau udah dinyatakan menang maka dia dapat uang gitu. Jadi dapat insentif, dapat uangnya ditransfer begitu. Dan alhamdulillah sih tahun ini juga ada satu tim saya juga ada di AI di sini. Ternyata sebenarnya lebih mudah. Di AI di sini lebih mudah. Kenapa? Kita hanya menulis artikel ilmiah bukan berupa proposal karena program itu sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi seperti membuat laporan itu aja, kemudian diupload. Kemudian kita tidak perlu susah payah untuk latihan presentasi ke PIMNAS dan seterusnya. Tapi nggak enaknya kita nggak bisa ngerasain PIMNAS, serunya PIMNAS, bagaimana kita merinding melihat bendera universitas kita itu maju di atas panggung, diberikan aplaus dan seterusnya, itu nggak ada. Kita nggak akan pernah dapat itu kalau kita kerjanya di AI. Tapi itu berbalik lagi ke minat masing-masing. Oke. Ya, sebelum saya lanjut masuk ke setiap bidang PKM, boleh ada pertanyaan, boleh ada atau raise hand gitu ya, atau langsung bersuara juga boleh, interupsi untuk pertanyaan-pertanyaan apabila ada yang belum jelas. Nah, saya lanjut ke PKM bidang pertama, yaitu PKM riset. PKM riset itu dibagi menjadi dua, yaitu PKM riset eksakta sama PKM riset sosial dan humaniora. Bedanya apa? Kalau yang PKM RE, saya berbicara di matematika karena kita semuanya matematika gitu ya. Tidak ada dari prodi yang lainnya. Jadi nanti judul-judulnya juga tadi saya sudah sesuaikan dengan pendidikan, dengan matematika, seperti itu. Karena kebanyakan judul-judul yang lolos juga susah kita mencari, apalagi yang RE ini, agak susah gitu. Untuk yang mencari di bidang matematika murni. Jadi kalau teman-teman selama kuliah itu kan dapat ada geometri, ada analisis, ada aljabar, ada kombinatorik, kemudian Anda itu tertarik untuk mengembangkan teorema, menemukan teorema, mengaplikasikan teorema. Nah, di situ atau membuat pemodelan. Nah, itu masuknya adalah di sini. Eksak gitu ya. Jadi eksak itu matematika murninya. Kalau di aljabar, contohnya ada struktur aljabar. Struktur aljabar itu kan berkaitan dengan grup, dengan ring gitu kan ya, grup, ring, field dan seterusnya. Nah, aplikasinya seperti apa? Saya pernah membaca penelitian yang sangat lama sekali. Jika kita lakukan studi kasus untuk penelitian yang sudah ada sebelumnya, itu kita diperbolehkan untuk mengambil di riset eksakta. Nah, dia akan mengidentifikasi, menganalisis, mengeksplorasi berkaitan dengan grup permutasi yang dia itu dikorelasikan dengan struktur candi. Hindu itu masih ada Hindu saja, masih ada Buddha saja. Nah, kenapa kita nggak membuat komparasi? Jadi analisis perbedaan karakteristik grup permutasi pada candi Hindu dan Buddha itu belum ada. Kalau saya karena tahun lalu itu saya memberikan materi itu, jadi saya mencari yang dua candi itu masih belum, masih masing-masing gitu ya. Nah, itu dieksplor sampai ke arah grupnya itu seperti apa karakteristiknya, operasi yang berlaku itu apakah sama dengan grup permutasi lainnya, kemudian teorema-teorema pendukungnya itu apakah berlaku pada masing-masing candi Hindu maupun Buddha tadi, struktur bangunannya. Jadi kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Borobudur ya, di situ kan ada bentuk yang unik ya, jadi kayak persegi tapi dia ujungnya itu terpotong.
gitu. Jadi terpotong seperti ujungnya itu terpotong persegi. Sehingga dia membentuk ya poligon tertutup tapi nggak ada namanya, ya cukup poligon tertutup karena nggak beraturan ukuran sisinya. Nah, itu yang kita sebut mulai dari arupa datu, kemudian apalagi itu istilahnya yang tahapan tingkatan-tingkatan pada Borobudur. Nah, itu candi apa Borobudur tadi. Nah, kita nanti akan mengeksplor grup permutasinya apa kalau struktur bangunan candinya seperti itu. Itu masih bermain-main di eksakta. Nah, kalau sosial humaniora, nah ini biasanya yang lebih mudah untuk mahasiswa pendidikan matematika. Kenapa? Kita bisa ambil semua riset berkaitan dengan pendidikan matematika. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Koordinator program studi maupun Bapak Dekan ya. Tadi sudah disampaikan, bisa jadi skripsi sekalian. Itu yang kami lakukan di kampus kami. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil PKM Riset Humaniora, kemudian dia itu lolos sampai ke PIMNAS, alhamdulillah sudah turun kebijakannya untuk dibebaskan dari skripsi karena di situ sudah ada artikel ilmiahnya. Nah, mudah-mudahan sama kebijakannya ya. Mudah-mudahan sama. Nah, apa yang kita lakukan ini sama persis dengan judul skripsi. Jadi kalau saran saya itu sekali mendayung 4 pulau terlampaui, bukan 2 lagi, sudah 4, 10 gitu. Nah, PKM Riset Sosial Humaniora ini saya katakan sangat mudah bagi mahasiswa pendidikan matematika karena kita bisa mengembangkan media, kita bisa mengimplementasikan model pembelajaran, kita juga bisa menganalisis kesulitan siswa, kita bisa melakukan analisis soal, pembuatan soal atau analisis kemampuan matematisnya siswa. Semuanya masuknya adalah di PKM RSH. Namun hati-hati pada saat kita membuat media di sini itu untuk diimplementasikan dan metodenya adalah R&D. Jadi hati-hati dengan KC, Karsa Cipta. Kenapa? Di Karsa Cipta itu media itu harus yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Kalaupun ada pengembangan, pengembangan itu diharapkan seminimal mungkin dari yang produk sudah ada sebelumnya. Jadi harus benar-benar baru, itu dikaji. Tapi kalau kita ingin menerapkan R&D atau Research and Development atau penelitian dan pengembangan, kita cukup masukkan dia di RSH, pasti aman. Kalau di KC itu pasti dikejar kebaruannya. Tapi kalau di RSH seberapa solutif media kita, model pembelajaran kita terhadap permasalahan pembelajaran. Nah, dalam tim sama ya, ketuanya harus sesuai dengan bidang ilmu jelas. Kalau RSH matematika yang diambil ya harus tentang itu. Bu, saya ingin menguji pengaruh daun apa terhadap penyakit apa. Boleh enggak Bu saya ambil sebagai PKM RE? Boleh, tapi Anda sebagai anggotanya. Nggak boleh jadi ketua, karena ketuanya harus sesuai dengan bidang ilmu. Dan di tahun ini, judul PKM tidak boleh lebih dari 20 kata, harus dicek. Kemudian tidak boleh ada singkatan. Nah, kalau dulu itu banyak singkatan-singkatan gitu ya, akronim itu, kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan. Luaran itu adalah apa produk dari program PKM kita. Luarannya di sini hampir sama, kemajuan, laporan akhir, sama artikel ini. Hampir sama dengan beberapa bidang PKM lainnya. Nah, ini contoh. Ini masih di karakteristik ya. Jadi ada objeknya, ini contohnya ya di matematika. Itu apa kan di matematika itu ada aktuaria, ada kombinatorik, ada berpikir aljabar gitu. Nah, kalau kita meriset berpikirnya aljabar berarti kita masuknya di humaniora ini. Tapi kalau kita mengembangkan ilmu yang ada di aljabar, maka dia masuknya di eksak. Kemudian nah ini yang paling penting tipsnya. Ini saya langsung copy paste, saya langsung screenshot dari buku pedoman karena saya tidak ingin ada yang berbeda. Di sini coba perhatikan apa saja yang ada pada daftar isi pendahuluan ini. Yang pertama, coba amati per kalimat di buku pedoman. Yang pertama, dia harus ada latar belakang.
atau justifikasi ilmiah. Nah, ini satu ya, ini satu hal. Anda pilih aja latar belakang atau justifikasi ilmiah. Yang kedua, harus ada permasalahan. Ini satu ya. Kemudian yang ini adalah dua. Nah, harus ada. Coba cek. Kalau bisa, kalau perlu, setiap nomor penomoran di sini, setiap hal, kan ini konjungsinya adalah dan ya. Jadi apa? Kata penghubungnya adalah dan. Berarti di sini harus dua-duanya termuat pada proposal kita. Nah, kalau perlu, setiap rincian yang ada dalam satu paragraf pedoman ini itu dirinci ke setiap paragraf. Itu biar lebih jelas. Jadi paragraf pertama dari pendahuluan bunyinya adalah latar belakang penelitian ini adalah bla bla bla. Paragraf kedua berarti diawali dengan permasalahan yang diteliti adalah bla bla bla. Jadi harus benar-benar fokus pada poin-poin yang ada dalam satu paragraf. Kemudian baru ini ada pemaparan fenomena nyata. Selama ini atau fenomena yang sering terjadi saat ini apa gitu. Jadi ini satu paragraf lagi ya. Jadi ini saya kasih poin. Kemudian ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah 4. Nah, berarti di sini sudah kita punya total 4 paragraf ya. Kemudian kesenjangan yang terjadi. Nah, ini sudah 5. Jadi di sini sudah ada 5 paragraf. Dengan awalan paragraf itu adalah kata-kata yang menjadi keyword dari pedoman ini. Kemudian, nah, paragraf-paragraf terakhir di siapa? Ini jadikan satu paragraf. Tujuan khusus penelitian adalah bla bla. Ini adalah 6. Biasanya ini saya gabung dengan manfaat ya. Boleh disendirikan, boleh jadi satu. Kemudian ada keutamaan penelitian, ada 8. Dan juga temuan yang ditargetkan, ini 9. Kemudian ada lagi, yang terakhir adalah kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini bedanya ya. Jadi ada 10 paragraf. Dan jangan panjang-panjang, karena ingat kita punya 10 halaman. Jadi kalau khusus untuk PKM riset, ini saya minta dalam satu paragraf itu maksimal adalah 2 halaman. Maksimal ya. Maksimal adalah 2 halaman penuh untuk pendahuluan. Habis itu, udah sisanya itu adalah tinjauan pustaka dan yang lain. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini baru berkaitan dengan judul. Saya nggak bisa kasih poin-poin kayak gini lagi, karena tinjauan pustaka kan berkaitan dengan variabel yang kita ambil pada riset. Gitu. Kemudian, nah ini contoh-contohnya. Contoh-contoh PKM-RE dulu. PKM-RE yang bisa diambil matematika di sini. Ini boleh. Penerapan regresi, logistik biner, bla bla bla. Tapi saya jarang sekali ya menemukan yang RE di tahun ini. Untuk dari pendidikan matematika maksud saya. Itu jarang. Ini juga sama, juga bukan dari pendidikan matematika. Kemudian, nah, di sini ada nih, ini yang dari pendidikan matematika. Karena ada pemodelan matematika. Yang lain, bukan matematika, pemanfaatan lidah buaya. Tapi mahasiswa matematika boleh nggak ambil judul-judul ini? Boleh, tapi jadi anggota. Karena ketuanya harus sesuai dengan topik yang diambil. Untuk RSH, ini contohnya ya, ini peningkatan kemampuan, kemudian sudah, yang lain bukan. Kemudian ini pengembangan modul, kemudian analisis, bukan ya. Kemudian ada ini yang tahun ini tim saya sendiri itu judulnya seperti ini. Jadi deskriptif kualitatif itu yang kami ambil. Nah, kemudian yang di sini ada problem based e-learning. Kemudian kita ke PKMPM. Oke, jadi saya langsung saja ya. Makanya tadi kalau ada interupsi atau ada tanya jawab boleh langsung disampaikan di chat jika malu. Tapi kalau menjadi pribadi yang berani tanggap, boleh langsung interupsi via suara gitu. Nah, kita lanjut ke bidang PKM kedua, yaitu sebentar. Waktunya sampai jam berapa? Pembawa acara.
sampai jam 12, Bu. Oh, sampai jam 12 ya. Baik, terima kasih. Nanti mohon diingatkan Mbak ya, 15 menit sebelum berakhir. Oke. Ini materinya agak banyak begitu, karena kita kan tadi betul ada 8 bidang PKM ya, tapi insya Allah nggak masalah. Oke, PKM PM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kalau di mahasiswa itu kenalnya itu program KKN itu loh, kuliah kerja nyata. Kalau di kami sudah dihapus KKN, diganti dengan PMM, pengabdian masyarakat kepada oleh mahasiswa. Itu kalau di kami. Kalau dulu istilahnya adalah KKN, sama satu Indonesia Raya istilahnya adalah KKN. Biasanya kan KKN ditempuh semester 7 ya biasanya, tapi kalau di kami karena sudah diubah menjadi PMM itu boleh ditempuh kapan aja. Dan bagi mahasiswa yang lolos pendanaan saja dari PKM ini dan mengambil PKM PM itu sudah dibebas tugaskan untuk mata kuliah KKN itu atau PMM. Jadi dia sudah free gitu. Kemudian ini PKM PM, intinya apa? Intinya adalah pemberdayaan, pelatihan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa ciri khas atau karakteristik utama dari PKM PM ini. Yang pertama, masyarakatnya harus yang non-produktif. Kita nggak boleh menggunakan masyarakat yang produktif, karena nanti ada sendiri untuk jenis PKM untuk yang masyarakat produktif. Apa itu masyarakat non-produktif? Yang pertama, guru, siswa, mahasiswa, itu semuanya masih termasuk pada masyarakat non-produktif. Contoh lagi, yang 3 tahun lalu itu tim kami mengambil judul pelatihan baca tulis Al-Quran kepada maaf ya, ibu-ibu yang sudah menjadi janda pengangguran, tapi beliaunya adalah janda, artinya tidak mempunyai suami, pernah bersuami. Jadi itu. Kemudian lagi pelatihan baca tulis Al-Quran kepada misalnya lansia, mendirikan pondok baca tulis Al-Quran kepada lansia. Kemudian pelatihan kepada Karang Taruna, tapi yang di situ dia masih menganggur. Kemudian intinya kita memberdayakan lah, intinya membuat seseorang itu berdaya. Berdaya itu maksudnya adalah menjadi berkualitas dari segi aspek ekonomi maupun dari aspek sosialnya. Contohnya lagi anak jalanan, itu juga masyarakat non-produktif. Kalau di Malang dulu banget itu ada film, saya lupa namanya, filmnya itu tentang anak pang, karena di Kota Malang ini banyak sekali anak pang gitu ya. Nah, itu berada di perempatan lampu merah, kemudian di kolong jembatan dan seterusnya, itu anak pang. Dan selama ini tuh cukup meresahkan kalau untuk komunitas tersebut, karena mereka kan tidak punya rumah, kemudian hanya di jalanan, kemudian dari segi omongan juga sudah kasar gitu kan ya. Nah, itu kalau itu bisa diberdayakan, kita beri pelatihan, dia misalnya akan menjadi, kita beri pelatihan usaha apa atau apa gitu. Nah, itu menjadi PKM PM. Nah, tips yang saya bisa beri kepada PKM PM ini, tipsnya adalah inovasi ide itu jangan dimunculkan dari mahasiswa, tapi PKM PM ini berangkatnya adalah dari permasalahan mitra. Jadi harus ada omongan bahwa mitra itu butuh sesuatu agar menjadi berdaya. Itu PKM PM. Kuncinya adalah mitra yang butuh, bukan kalian yang memberi pelatihan. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu datang-datang ke suatu desa, kemudian Bapak, boleh nggak kami menyelenggarakan pelatihan? Kan kalau KKN seperti itu ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita baru menentukan pelatihan apa yang cocok setelah mitra itu berkomunikasi atau mengeluhkan sesuatu. Nah, kalau contohnya di 2019 PKM PM tadi mawar ya, Karang Taruna di sana kebanyakan adalah pengangguran, lebih dari 80%. Pada saat koordinasi Karang Taruna, mereka menyampaikan mereka butuh penghasilan, karena selama ini mereka bekerjanya secara serabut.
Mereka butuh meningkatkan penghasilan. Oleh sebab itu kita latih dia untuk berwirausaha melalui pembuatan minuman, produksi minuman mawar. Nah, kalau yang timnya Mbak Safira berarti nanti biar diceritakan sendiri ya pengalamannya bagaimana biar mitra itu mau berkomunikasi. Jadi intinya di PKMPM ini jangan sampai kita datang ke suatu daerah namun kita tiba-tiba memberikan pelatihan. Yang terpenting adalah mitra itu harus curhat dulu. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Oke, itu untuk PKMPM. Bedanya dengan PKMPI adalah PKMPI ini mitranya harus sudah punya pekerjaan, misalnya komunitas petani mawar atau atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian itu PKMPI. Nah, ini contohnya ketua tidak sesuai kalau PKMPM dan PI. Keluarannya bukan artikel ilmiah, tapi buku pedoman. Nah, ini contoh-contoh yang lolos nanti bisa diambil di pengumuman di belmawa.ristekdikti.go.id. Kemudian di sini ada contoh-contoh yang sudah lolos ya, semuanya mitranya adalah profit, berorientasi pada profit. Kalau PM tidak berorientasi pada profit. Nah, ini kewirausahaan. Tadi saya mengatakan kewirausahaan tidak boleh berbasis produk makanan dan minuman, ya, tapi dia harus ada muatan intelektualnya. Ketua boleh tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau misalnya Anda sebagai pendidikan matematika, Anda ingin membuat wirausaha seperti media pembelajaran masih sesuai, tapi itu diperbolehkan. Kalau misalnya Anda ingin membuat catering online yang seperti Gojek, Grab, dan seterusnya, tapi dia berbasis catering misalnya. Nah, itu saya orang matematika, boleh nggak di bidang kuliner? Boleh, ya. Jadi masih diperbolehkan. Atau kafe yang berbentuk apa, dengan tipe apa, dan seterusnya, itu masih diperbolehkan. Ini contohnya untuk PKMK. Nah, ini ada dari Universitas Murad yang menjadi kandidat kontingen Timnas tahun ini ya. Saya di sini tidak ada keterangan prodinya apa, tapi ini angkatan 2019 insya Allah. Kemudian dia mempunyai buku inovasi lestarikan budaya lokal pengobatan etnomedisin tradisional suku Banjar terintegrasi barcode referensi ilmiah. Kajian intelektualnya di sini nih, barcode ilmiah ya. Kemudian dia produknya apa yang dijual? Dia menjual buku, intinya begitu. Kemudian ini KC, Karsa Cipta, ini adalah kebaruan yang harus ditonjolkan. Dan dia kemanfaatannya boleh tidak langsung dan tidak boleh berupa produk tiruan. Nah, di Karsa Cipta di sini harus sesuai bidang ilmu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kalau Anda ingin, kayak kemarin ya, itu kami ada yang lolos pendanaan itu untuk PKMKC itu dari matematika, idenya adalah membuat sistem irigasi otomatis. Nah, karena Karsa Cipta itu tidak memperbolehkan ketua yang bukan berasal dari bidang ilmu yang berbeda, akhirnya ketua kami itu dari prodi apa waktu itu? Teknik mesin. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus mempunyai siasat gimana caranya biar sesuai dengan pedoman. Sekali lagi baca ya, ketuanya boleh sesuai atau tidak. Ini contohnya ya, untuk KC yang lolos ke Pimnas tahun ini. Nah, GFK, tahun lalu GFK tidak perlu membuat proposal. Tahun ini dia diwajibkan menulis proposal. Luarannya, GFK itu intinya adalah video animasi. Video berbasis virtual reality or augmented reality ya. Jadi di situ videonya itu seperti kartun, simulasi, dan seterusnya yang isinya adalah untuk pencapaian tujuan SDGs. Nah, nanti silakan digali sendiri contoh-contoh di YouTube itu banyak sekali ya, GFK Pimnas gitu 2020 gitu. Itu videonya banyak sekali. Nah, ketuanya boleh tidak sesuai bidang ilmu. Kemudian videonya nanti diunggah ke YouTube dan linknya di-upload ke Belmawa. Ini contoh-contohnya ya. Jadi inovasi
cerdas terintegrasi Internet of Things untuk pengelolaan sampah DKI Jakarta demi mewujudkan cita-cita SDGs. SDGs itu kalau nggak salah ada beberapa tujuan, kita ambil beberapa itu boleh, nggak harus semuanya. Kemudian GT, bedanya GT dengan GFK, kalau GT itu kalau diimplementasikan secara nasional itu membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun yang akan datang baru bisa direalisasi. Kalau GFK masih mungkin setahun 2 tahun. Itu ciri khas dari GT. GT itu harus menyelesaikan permasalahan yang bersifat nasional. Jadi nggak boleh GT itu misalnya berkutat pada Pulau Jawa aja, menangani masalah-masalah yang ada di Pulau Jawa yang di situ banyak macet atau polusi udara, itu nggak boleh. Jadi dia harus berskala nasional. Itu untuk GT, dan konsep itu ditulis dalam tidak ada pengakuan dana. Sedangkan untuk ketuanya bebas ya. Kemudian ini terakhir AI, ada GT yang dari Universitas Lambung Mangkurat, ada 2 orang di kontingen Pimnas angkatan 2020 dan angkatan 2019. Ini diundang ke Pimnas ya untuk presentasi. Ini luar biasa. Istilahnya kalau dia diundang adalah presentasi emas gitu. Oke, kemudian AI itu ciri khasnya adalah bukan dari skripsi. Ya, dia harus kerja kelompok. Contohnya hasil KKN dituliskan dalam bentuk artikel, kemudian PPL mungkin ya, istilahnya apa? Praktek kerja lapangan di sekolah itu. Itu untuk AI. Kemudian ini contohnya dari Lambung Mangkurat, alhamdulillah ya, dapat insentifnya ada total 7 dari Lambung Mangkurat itu yang didanai. Jadi totalnya adalah 3 juta untuk insentif, tapi dia karena ada potongan pajak begitu sehingga dapatnya segini. Dari Universitas Mangkurat semua, selamat ya. Kemudian, nah, apakah Anda sudah siap untuk menulis PKM? Nah, di sini saya coba jalan di pagi ke Kalimantan ya, ke Banjarmasin terutama. Di situ saya menemukan foto, tapi fotonya lama semuanya loh, dari tahun 2016-19 seperti itu. Ada salah satu pasar Cemara. Ini terlihat seperti ini di Google. Saya yakin hari ini juga pasar ini sudah berkembang pesat begitu ya, jauh lebih bersih, tertata mungkin. Nah, kira-kira PKM apa yang cocok dan topiknya apa? Nah, itu bisa dituliskan di kolom chat, barangkali ada yang mau menjawab. Selanjutnya ini ada berita, masih fresh banget ya. Di sini ada di Februari tahun ini juga, kawasan mangrove rusak. Tapi ini beberapa bulan lalu, atau mungkin sekarang sudah diperbaiki, saya juga belum tahu. Ini bisa kita angkat sebagai fenomena dan untuk kita selesaikan di PKM. Kemudian, nah, kalau saya cek di SMP di daerah Banjarmasin itu ya, kebanyakan foto-fotonya itu nggak terlalu banyak. Artinya apa? Promosi sekolah itu kurang gitu ya. Jadi promosi digital marketingnya itu di sekolah itu kurang. Coba itu kalau kita bantu explore untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta, karena saya di beberapa beberapa berita juga membaca bahwa banyak SMP yang kurang murid, misalnya hanya 3, hanya 2 gitu ya dalam waktu penerimaan. Nah, kira-kira alasannya apa sih itu? Apa yang bisa kita perbarui di sana? Nah, itu bisa jadi PKM. Oke, kemudian ada batik. Kalau di matematika kita kenal etnomatematik, ini batiknya Banjar ya, Sasirangan kalau nggak salah tadi namanya. Saya jalan-jalan banget hari ini. Oke, di sini ada beberapa bentuk geometri ya yang bisa kita lihat gitu ya, corak khasnya dari Sasirangan itu apa sih. Kemudian kita bisa mengajar geometri nggak pakai ini, kita bisa mengajar interpolasi pola nggak dengan di sini gitu. Jadi atau barisan deret gitu ya. Jadi itu boleh kita kombinasikan dengan pembelajaran matematik untuk siswa SD misalnya. Kemudian, nah ini rumah adat Banjar. Kalau tadi saya search di keywordnya, jujur saja saya nggak tahu namanya, tapi di sini dari atapnya saya melihat ini keunikan gitu ya. Bentuknya ada trapesium kalau dibuat bidang datar. Kemudian mungkin di dalamnya ada ornamen-ornamen tertentu yang itu khusus dan itu bisa kita pelajarkan pada siswa SMP atau SD. Nanti jadi PKM juga. Nah, oke, itu
Saya selanjutnya apa ide kalian? Ini kampus Universitas Lambung Mangkurat, meskipun saya belum pernah ke sana, setidaknya saya melihat dari Google. Kemudian tunjukkan bahwa Anda itu adalah orang yang hebat, ya, yang berprestasi dan membuat universitas juga prodi bangga melalui PKM. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Khairuli Ummah, SPD MPD atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya-jawab kepada semua peserta PKM agar dapat mengaktifkan tombol terlebih dahulu